Penjelasan Anda mereview beberapa tahun terakhir, kemudian kinerjanya dan juga upayanya eksplorasinya di tahun 2025. Apakah level 1 juta barel per hari di tahun 2030 masih visible untuk dicapai oleh Indonesia? Kalau saya melihat hanya ada dua cara untuk meningkatkan produksi yang signifikan ya. Pemerintah juga banyak melakukan upaya-upaya termasuk mengeluarkan Permen 014 tersebut. Tapi untuk meningkatkan produksi yang signifikan itu hanya dengan dua cara. Oke. Pertama itu melakukan eksplorasi secara agresif dan masif. Betul. Kedua, melakukan atau membeli barang atau wilayah kerja yang sudah jadi melalui akuisisi. Nah tentu kedua ini kita harus berhadapan dengan harga pasar dengan harga minyak yang cukup tinggi saat ini. Tentu akuisisi ini menjadi tantangan dari segi komersialnya. Nah satu-satunya yang saat ini yang bisa dilakukan dan dikendalikan di Republik Indonesia ini adalah melakukan eksplorasi. Jadi eksplorasi yang harus digencarkan, didorong lagi agar yang selama ini satu dekade ini prosesnya sangat cukup lesu, mungkin akan digalakkan lagi. Dan saya melihat upaya pemerintah di tahun 2025 ini cukup signifikan dalam rangka mendorong eksplorasi. Ini bisa dibuktikan dengan pelelangan wilayah kerja baru, di mana biasanya tahun-tahun sebelumnya hanya 10 wilayah kerja, tapi tahun ini bisa mencapai 20 wilayah kerja yang ditawarkan oleh pemerintah. Oke, pertanyaan saya selanjutnya mungkin berkaitan dengan tadi sebelum kita bicara dari aspek lain yaitu berkaitan dengan iklim investasi. Saya ingin bertanya apakah tadi kan Anda menyebutkan sebenarnya salah satu cara paling efektif untuk mencapai target 1 juta barel per hari di tahun 2030 adalah dengan eksplorasi yang lebih optimal. Apakah yang sudah dilakukan oleh baik pemerintah dan juga badan usaha hingga saat ini sudah optimalkah atau sebenarnya harus ada yang dilakukan lebih agresif lagi? Iya, kalau kita melihat upaya pemerintah memang harus melakukan secara integrasi. Nah, kita melihat saat ini perbaikan dari fiskal regime yang ditawarkan pemerintah melalui lelang-lelang di tahun 2023 ini sebanyak 3 kali pelelangan, yang satu yang terakhir baru diumumkan minggu lalu. Ini cukup agresif dalam rangka penawaran fiskal regime yang untuk menarik investor-investor melakukan investasi di Indonesia, yang sangat tergantung dengan tingkat risikonya. Bahkan penawaran itu mencapai 50% bagi hasilnya. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan, memang upaya optimal ini tidak hanya di dalam fiskal regime, tetapi bagaimana juga masalah perizinan, regulasi, yang saat ini dirasakan masih banyak yang tumpang tindih, otorisasinya yang juga lintas sektoral, lintas kementerian dan lembaga. Dan ini membuat operasional pasca ditandatangani PSI kontrak itu memerlukan waktu cukup panjang. Nah ini merupakan hambatan dalam operasional. Selain itu juga kepastian hukum atau regulasi secara jangka panjang. Ini contohnya yang perlu kita pastikan juga adalah penyelesaian rencana undang-undang migas yang rasanya sudah cukup lama, sejak tahun 2012 diupayakan untuk revisi dan sampai hari ini masih belum selesai. Ya tentu kita harapkan di tahun 2026 nanti akan selesai tentunya, kita harapkan. Oke, sebenarnya kan kalau kita lihat dari stakeholder yang ada yaitu Kementerian SDM dan juga SKK Migas ini juga sudah melakukan usaha perbaikan kalau kita bicara berkaitan dengan koordinasi antar lembaga melalui misalnya program One Door Service Policy. Namun seperti yang sudah Bapak Aris Azov sampaikan tadi, sinkronisasi dengan kementerian lain misalnya seperti KLHK dan juga pemerintah daerah ini masih sering menjadi bottleneck atau titik hambat begitu. Nah nampaknya kan kalau kita bicara berkaitan dengan eksplorasi Pak Aris Azov, ini tidak lepas dari yang namanya efektivitas iklim investasi juga ya. Bahwa di mana pemerintah juga telah menunjukkan kemajuan dengan memberikan fleksibilitas skema kontrak, namun di tengah tantangan global seperti misalnya suku bunga tinggi dan yang tadi Bapak Aris Azov sampaikan persaingan harga yang ketat dengan negara-negara lainnya, ini membuat akhirnya daya tarik Indonesia masih terhambat oleh beban fiskal tambahan di luar bagi hasil begitu, misalnya pajak daerah dan juga pungutan lainnya. Nah, menurut Anda apa strategi atau formula yang tepat untuk mengoptimalkan efektivitas iklim investasi di Indonesia supaya lebih menarik dan tidak kalah saing dengan negara-negara lainnya? Ya, tentu yang pertama tadi langkah yang sudah dilakukan yang perlu kita apresiasi kepada pemerintah dan SKK Migas itu memberi ruang pembenahan dari fiskal regime. Dan tadi
juga disebutkan bahwa upaya dari pemerintah juga untuk melakukan penyederhanaan, pensimplifikasi, one door policy untuk teknis lapangan operasional di SKK Migas sudah dilakukan. Tapi sepertinya belum menyentuh akar permasalahannya gitu loh. Nah, tentu ini menjadi PR kita bagaimana upaya-upaya ini terus dilakukan. Saya kira pemerintah tetap berupaya melakukan itu untuk mengundang investor ke Indonesia. Karena kalau dibandingkan dengan negara lain tetangga, Malaysia, Vietnam, dan Thailand, saya kira Indonesia sudah melihat bahwa kita cukup tertinggal untuk investasi. Ya, memang iklim global memang mempengaruhi, terutama karena harga minyak. Ya. Kita ketahui harga minyak itu drop di tahun 2015 awal, cukup naik lagi, kemudian turun lagi di 2020 menjelang COVID, dan mungkin setelah ini kembali lagi normal. Dan kondisi ini sebenarnya iklim investasi bagi investor global ini cukup baik untuk investasi di bidang migas ini, khususnya di Indonesia. Oke, saya ingin tahu Pak, sebenarnya tadi Anda menyebutkan juga kalau kita dibandingkan dengan emerging market yang juga mengelola hasil migasnya, bahkan ternyata secara investment mereka lebih menarik begitu ya. Kira-kira apa yang dimiliki oleh negara tersebut dalam hal efektivitas untuk menarik investasi yang belum kita terapkan di negara kita? Apa yang menjadi bottleneck-nya? Perizinan. Kalau saya melihat dan pernah membandingkan perizinan lintas sektoral kementerian lembaga di Indonesia ini, saya kira di antara negara-negara ASEAN ini adalah paling banyak ya. Paling kompleks. Paling kompleks ya. Sekitar kalau tidak salah 17 kementerian lembaga yang harus kita lalui untuk suatu perizinan di bidang migas. Sedangkan negara-negara lain itu mungkin hanya 3-2 dari kementerian lembaga yang harus dilalui. Nah, ini menjadi suatu bottleneck lah bagi kita ke depan, bagaimana upaya kita untuk tadi meningkatkan produksi kita, tentu harus bagaimana produksi ini jangan tertunda gitu. Benar. Dan juga proyek-proyek yang akan on stream ini juga jangan tertunda lagi gitu loh. Oke.